Hunayf radhiyallahu anhum. Kata Imam Ahmad, saya mendengar dari guru saya yang bernama Abu Uwais. Abu Uwais mendengar dari gurunya yang bernama Al-Imam Az-Zuhri. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri mendengar dari Umamah. Umamah ibn Sahl ibn Hunayf, beliau pernah bercerita. Ceritanya dikatakan oleh Abu Umamah, karena abi, dulu ayahku, yaitu yang bernama Sahal bin Hunayf, yaghtasilu bil Hurrah. Beliau pernah mandi di wilayah Hurrah. Ada yang mengatakan di wilayah Gharar. Wilayah ini adalah satu tempat di dekat Juhfah, di wilayah Juhfah. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu itu berangkat dengan Sahal bin Hunayf. Kebetulan sampai wilayah Juhfah, Sahal bin Hunayf mandi, ya bertasil, beliau mandi. Rasulullah agak jauh nunggu Sahal bin Hunayf mandi. Wa kana Sahal bin Hunayf rajulun abyad. Dan Sahal ini bin Hunayf orang itu sangat putih. Hasanul jild, kulitnya sangat indah. Kalau bahasa sininya ganteng banget. Kulitnya mulus putih, kagak ada tompelnya sama sekali. Wah, ini orang mulus badannya, ganteng, kulitnya putih. Dia mandi, tapi mandinya itu zaman dulu kan nggak model kamar mandi kayak sekarang. Itu kalau zaman dulu kadang di sumur bareng-bareng, tapi mereka tetap tutup aurat. Mandi bareng tapi mereka pakai basahan. Mungkin kalau yang dari kampung pernah lihat orang mandi di kali, kadang bareng-bareng. Cuman salahnya buka aurat. Walaupun sama-sama laki, tetap hukumnya haram. Tidak boleh walaupun sama laki-laki buka apa? Buka aurat. Nah, ini beliau mandi di wilayah Juhfah itu bersama beberapa sahabat, di antaranya ada satu sahabat namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ada juga di situ. Akhirnya Sahal bin Hunayf buka baju. Beliau khala'a jubbatahu, dia buka jubahnya. Pas dia buka, badannya putihnya luar biasa, mulusnya luar biasa tuh kulit. Sampai-sampai Amir bin Rabi'ah bahasanya ma ra'aitu kal yaum. Mungkin kalau orang saya tuh wow. Terus bilang apa? Orang sini gila. Wah, kita tambah lebih parah lagi pakai kalimat begitu. Ma ra'aitu kal yaum. Aku nggak pernah melihat seperti yang saya lihat hari ini. Wala jildal adra. Bahkan kulit gadis yang dipingit pun kalah sama dia. Wah, apa? Saking kagumnya ngelihat tuh kulit apa? Sangat indah, putih, mulus. Dia kaget sambil mengatakan, ma ra'aitu kal yaum wala jildal adra. Sungguh aku nggak pernah ngelihat kulit sebagus ini, kulit semulus ini, kulit secantik ini, seindah ini. Bahkan kulit gadis-gadis yang dalam keadaan dipingit pun tidak seperti ini. Dengar kalimat itu, fawuqi'a Sahal bin Hunayf. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf jatuh. Dipuji jatuh, makanya jatuh di tempatnya, nggak sempat bergerak. Setelah dipuji langsung kelepak. Wa'ika ini maridah, yaitu sakit, jatuh. Dia nggak bisa ngomong, seperti orang kena sihir. Yang nggak ada sebelumnya, nggak ada puyeng, nggak ada mules, nggak ada gejala sakit, tapi gara-gara dibilang sama Amir bin Rabi'ah, ma ra'aitu kal yaum wala jildal adra, langsung dia jatuh. Sakit parah, dibacain sama Amir bin Rabi'ah, nggak baik. Dibacain juga sama yang ada orang situ, nggak baik. Malah istadda wa'kuhu, istadda, tambah sakit, tambah parah sakitnya. Bingung mereka. Akhirnya coba
panggil Rasulullah, panggil Nabi Muhammad SAW. Akhirnya salah seorang di antara mereka lari menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Sahal bin Hunayf nggak bakal bisa pergi sama kamu ya Rasul. Memang tadinya pergi bareng, tapi ini istirahat di mana? Dia nggak bisa pergi bersamamu ya Rasul. Kenapa? Dia sakit ya Rasulullah. Dia jatuh, belum mandi dia lagi jatuh di sana. Akhirnya Nabi pun menemui Sahal bin Hunayf yang sudah terbaring dalam keadaan sakit parah sekali. Akhirnya, masya'nu, kata Rasulullah, apa yang terjadi sama dia? Tadi seger buger, tadi sehat, kenapa jadi sakit begini? Diceritain sama Amir bin Rabi'ah, ya Rasulullah, tadi waktu dia mandi, dia buka bajunya, saya lihat kulitnya begitu indah. Saya katakan, ma ra'aitu kal yawm wala jildal azra. Aku nggak pernah lihat kulit seindah ini. Walaupun gadis kalah indahnya sama kulit orang ini. Aku kagum ya Rasul dengan kegantengan, kebagusan, keindahan kulitnya dan putihnya kulit dia. Akhirnya tiba-tiba dia jatuh ya Rasulullah SAW. Nabi langsung bilang, alama yaqtulu ahadukum akhah. Kata Rasulullah, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapa kalian mau membunuh saudaramu sendiri? Kenapa kalian menyakiti saudaramu sendiri? Ala barakta, kata Nabi Muhammad, kenapa engkau enggak bilang semoga Allah memberikan berkah? Barakallah, mesti kamu ngomong begitu. Kenapa ala barakta, kata Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak bilang semoga Allah berikan berkah? Kalau bahasa kitanya barakallah, itu kalau kita lihat yang indah, ngelihat sesuatu yang unik, cantik, ganteng, indah, keren, maka jangan wow. Jangan ngomong apa? Wow. Gila. Waduh, mau gila lagi. Apalagi bahasa sekarang di sini. Hancur, wah kamera hancur. Kalimat-kalimat yang itu kata Rasul, alama yaqulu ahadukum akha. Kamu kalau begitu ngomongnya, kamu sebenarnya bukan mengagumi, tapi engkau sudah menyakiti saudara. Ala barakta. Kalau kamu melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang punya nilai lebih, engkau ucapkan barakallah. Kamu nggak bisa bahasa Arab, semoga Allah berikan keberkahan. Itu yang dikatakan di dalam hadis ini. Lalu Nabi Muhammad SAW amara Amir bin Rabi'ah an yatawadda. Amir bin Rabi'ah cepat wudu. Amir bin Rabi'ah wudu. Lagi wudu, saat dia wudu itu air wudunya ditadahin. Air wudhunya ditadahin di bak, ditadahin, gak dibuang air bekas wudhu. Setelah berwudhu selesai, bekas air wudhunya tadi disiramin ke, diguyurin ke Sahal bin Hunayf, dimandiin dengan bekas air wudhunya. Tiba-tiba dia seger buger bangun, lalu berjalan seperti biasa. Nabi mengatakan, innal aina haqqun, sungguh penyakit ain itu benar adanya. Innal aina haqqun, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sekali lagi sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam, dan hadisnya sahih. Jadi dari hadis yang sangat singkat ini bisa kita ambil banyak pelajaran. Yang pertama tentunya kita diperintahkan untuk banyak berjalan, pergi, bergaul, duduk dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena dulu para sahabat paling demen kalau jalan bersama Nabi Muhammad SAW. Kita diusahakan kalau kita pergi, kalau bisa ngajak orang soleh, ngajak orang soleh. Karena waktu kita pergi itu didampingi dengan orang soleh, perjalanan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saat kita di rumah, kita bergaul, carilah orang-orang itu yang dekat dengan kita adalah orang-orang soleh. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya dilihat siapa yang suka bersamanya. Siapa yang dekat dengannya akan menjadi agamanya dia. Kalau dia berdampingan dengan orang baik, maka agamanya menjadi baik. Tapi kalau dia suka berdampingan dengan orang yang tidak baik,
maka dia dihitung tidak baik. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya dilihat dari siapa yang mendampingi, siapa yang menjadi kekasihnya. Oleh karena itu, banyak di tetangga kita, di sekitar kita orang-orang yang baik. Ayo kita dekati mereka, kita bergaul dengan mereka, jangan jauhi mereka. Kalau perlu sering-seringlah duduk dengan orang-orang soleh. Insya Allah semua yang ada di sekitar kita orang-orang yang soleh, dan semua